Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 September 2020. Saya akan membuat video untuk cara penanaman bibit porang dari katak mini, katak sedang, umbi mini, dan umbi yang sedang. Ini masih posisi belajar, jadi kita belajar bersama-sama agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk ada kesalahan dari video saya mohon untuk senior untuk bisa mengkritik kesalahan dan kekurangan dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke lokasi, ke belakang rumah. Pertama kita siapkan campuran pasir dan tanah yang sudah diaduk jadi satu. Lalu ditambah arang sekam yang terbuat dari bambu dibakar. Nah, ini tadi campuran pasir dan tanah ditaruh sini di bawah, terus atasnya dikasih arang sekam dan atasnya lagi dikasih katak. Jangan lupa disiram air dulu. Setelah katak ditaruh di atas, dikasih pasir halus. Campuran tanah dan pasir tadi dituangkan di atas katak sampai merata. Kalau bisa katak sampai tertutup, nggak kelihatan. Jangan lupa ini nanti setelah diratakan, nanti disiram air lagi dan diberi sedikit tambahan pupuk. Pupuknya ditabur saja nanti, Ponska Plus namanya. Tujuannya untuk menggemburkan tanah, karena ini kan campuran pasir dan tanah, supaya bisa lebih gembur. Kalau hanya tanah saja nanti takutnya lengket atau keras tanahnya. Jadi sengaja saya tambahkan pasir sedikit dan dicampur dengan pupuk Ponska Plus. Lalu baru disiram sampai merata, sampai gelombang, nggak apa-apa, nanti kan airnya bisa meresap ke bawah. Bawahnya ini saya kasih sak yang terbuat dari kain, nggak harus sak terbuat dari kain, yang sak plastik juga nggak apa-apa. Ini proses meratakan tanah. Nanti rencana akan ditanam di sawah, yang saat ini sawahnya masih ditanami padi. Mungkin 1 bulan lagi baru panen. Setelah padi panen nanti ini langsung dimasukkan ke sawah. Dan saya akan mengambil bibit katak yang lebih besar lagi. Ini berukuran 100 sampai 110 1 kilonya. Ini ada 2 kilo, akan saya taburkan di atasnya nanti. Untuk saat ini itu tadi beli 1 kilonya 270.000. Itu ada 2 kilo itu 540.000. Ini waktu mahal-mahalnya bibit ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan atau pengerjaan yang saya buat, tolong untuk senior yang sudah pernah membuat bibit bisa mengkritik atau komentar pada video tersebut agar nanti bisa lebih baik hasilnya, karena ini sama-sama masih belajar dan baru pertama kali menanam katak porang. Mohon kritik dan sarannya. Ini isinya 227 bibit katak, beratnya 2 kilo. Ini kalau ditaruh langsung di atasnya katak yang sudah ditanam tadi, ini sebenarnya bisa hidup, tapi takutnya nutrisi yang ada dalam tanah itu nanti
jadi rebutan antara katak kecil dan katak besar. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ditaruh seperti ini, tapi nanti akan saya buatkan rak lagi di atasnya, jadi modelnya tingkat ini nanti. Ini posisi katak ini nanti akan saya taruh di atasnya, tapi di atas tanah ini nanti saya buat tingkatan dulu. Saya tambahkan rak, tujuannya agar tidak rebutan nutrisi yang ada di tanah itu. Jadi kalau tanahnya sendiri-sendiri, di atasnya ada tanah lagi, dan saya taruh katak yang besar itu, nanti nutrisinya tidak rebutan antara katak kecil dan besar. Ini sebagian sudah ada tunasnya di kataknya, tinggal tanam saja. Ini nanti akan saya biarkan rak dulu. Dan ini adalah umbi mini. Yang kecil-kecil banyak itu umbi mini. Yang ini umbi ukuran sedang. Ini 1 kilo isinya 12. Kalau yang kecil itu 1 kilo isinya 50 biji. Ini akan saya tanam sekalian ini. Saya uji coba ini. Saya tanam bersama katak tadi. Jadi di sampingnya katak yang besar saya taruh umbi mini dan umbi yang sedang itu, ukuran sedang. Umbinya ini saya beli harga 1 kilonya 50.000, maupun umbi kecil dan umbi yang sedang. Ini umbi kecil dan umbi sedang ini ada 2 kilo. Yang umbi sedang 1 kilo, yang umbi mini isi 50 itu ada 1 kilo. Akan saya uji coba, saya tanam sekalian bersama katak, karena kemarin itu baru hujan 1 kali. Untuk mempercepat itu saya sudah buatkan rak ya. Di atasnya tanah katak kecil tadi saya kasih rak dan saya kasih sak. Terus atasnya saya kasih pasir campuran tanah itu. Atasnya lagi saya kasih arang sekam yang warnanya hitam itu. Lalu katak yang ukuran besar tadi saya taruh atasnya bersama dengan umbi mini ini. Umbi mini saya sengaja tata dengan rapi agar tidak berdekatan langsung dengan umbi yang lain, dengan harapan supaya pertumbuhannya tidak terganggu. Jika berdekatan takutnya pertumbuhannya nanti bisa terganggu. Itu kalau kataknya ditata, diusahakan tidak bertumpuk agar lebih bagus. Kalau bertumpuk-tumpuk nanti takutnya tunasnya itu saat keluar tunasnya bisa berdekatan, takutnya kalau rusak tunasnya itu. Ini saya masukkan umbi ini terlebih dahulu di bagian pinggir. Umbi mini ditata agar tidak berdekatan dengan yang lainnya. Ini tadi pasir dan arang sekamnya jangan lupa disiram air dulu supaya basah. Lalu baru ditaruh katak dan umbi mininya. Kalau umbinya ini umbi lokal ya, umbi lokal asli dari Desa Klangon, Kabupaten Madiun. Umbi lokal. Kalau untuk kataknya yang isi 1000 yang ada di bawah itu 1 kilo itu isi 1000, itu ada 2 kilo, itu kataknya itu kalau nggak salah itu dari NTT. Saya coba tanam di daerah Madiun, di Caruban, tepatnya Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.
saya coba, saya tanam. Apakah bisa hidup? Kalau bisa hidup berarti struktur tanahnya itu sama. Biasanya kalau bibit interlokal itu biasanya busuk kalau ditanam. Ini saya baru mencoba, saya terapkan dengan cara seperti ini. Kemungkinan alhamdulillah, mudah-mudahan bisa hidup lah, karena ini juga proses belajar. Dan ini saya mengambil umbi yang besar tadi, umbi sedang sebenarnya. Ini 1 kilo isi 12 biji. Harganya juga sama 50.000. Ini murah ini termasuknya. Nah, umbi ini yang besar saya taruh di tengah, ditata agar tidak berdekatan juga, sama dengan yang umbi mini. Kalau katak berdekatan nggak apa-apa, karena katak kan bisa gampang hidup itu. Kalau katak dibuat nggak berdekatan ya tempatnya nggak cukup. Jadi saya tata seperti itu untuk umbi mini, umbi sedang, dan juga katak yang berukuran sedang. Campur ini katak sedang dan katak super. Kalau yang di bawah tadi katak mini, ukuran 1000. Kalau nggak salah itu bibit dari NTT, interlokal. Kalau kataknya sama umbi ini lokalan dari Kelangon, kemungkinan hidupnya lebih besar daripada katak yang di bawah tadi. Nah, setelah ini nanti dikasih pasir, yaitu pasir dan tanah. Itu sudah saya campuran pasir dan tanah. Agak sedikit kasar, banyak batunya, karena yang ini tadi belum sempat diayak. Ini nanti diayak dulu agar batunya tidak ikut. Ini diayak menggunakan ayakan ram-raman yang bisa dibeli di toko bangunan. Semakin kecil ayakannya atau semakin lembut, semakin kecil lubangnya, maka semakin bagus. Jadi yang diperlukan itu tanah yang lembut ya. Dayak dulu supaya batunya tidak ikut tertanam. Nanti setelah dayak diratakan. Nah, ini posisi sudah rata. Maaf, video saya potong untuk mempercepat durasi waktu. Ini sudah diratakan. Jadi ini pasir dan tanah ini ditaruh di atasnya umbi dan katak tadi. Lalu ini sedikit ditambahi pupuk, namanya pupuk Ponska Plus, bertujuan untuk menyuburkan tanah atau membantu penggemburan tanah. Sebenarnya kalau nggak dikasih pupuk ini juga nggak apa-apa, bisa hidup di depan katak itu. Tapi ini kan ada umbinya, takutnya kalau umbi itu. Dan ini yang di bawah ini katak mini tadi, sudah saya buatkan rak-rakan ini, ditambah rak supaya tidak jadi satu tanahnya antara katak besar dan katak kecil. Di atasnya saya kasih rak, saya kasih katak besar ini, saya campur sekalian dengan umbi untuk memperhemat tempat. Sedikit saya tambahi bubuk Ponska Plus. Nah, ini setelah diratakan tadi, saya siram menggunakan air. Ini yang atas tadi saya siram menggunakan air. Videonya saya potong untuk memperhemat durasi. Disiram air sampai basah, dan ini
yang di bawah ini tadi yang katak 1000 tadi, katak yang isi 1000, katak mini. Jadi nyiramnya dari atas saja, nanti airnya akan meresap ke bawah. Ini sebagian katak ada yang terlihat karena kekurangan pasir, seharusnya ditambah pasir. Ini saya tambah pasir, campuran pasir dan tanah ini, supaya kataknya tertutup dengan rata. Kalau tidak tertutup dengan rata, takutnya pertumbuhannya agak terganggu nanti. Ini saya buatkan tingkat ya, yang bawah katak mini, yang atas campuran umbi dan katak besar. Nah, 1 bulan kemudian nanti kita akan membongkar bibit tersebut. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ingin tahu, maka ikuti video selanjutnya. Oke, sekian dari video saya. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.